Rhoma Irama makin berani ya. Ya, setiap panggung-panggung yang kemudian dia ada di sana dan diberikan kesempatan untuk bicara, dia bicarakan tentang polemik nasab. Bahkan kemarin dia manggung, ya, ada kalimat-kalimat yang dia sisipkan. Ini adalah hadiah hari kemerdekaan. Polemik nasab sudah selesai. Polemik nasab sudah tamat. Dan konklusinya adalah, hasilnya adalah ya, dengarkan dulu sama-sama nih. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Yang keberapa? Ke-79. Insya Allah, alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Amin. Rekat bersama orang beriman, karena Allah Subhanahu berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman adalah saudara. Marilah kita damaikan sesama saudara kita. Dan selanjutnya, yuk kita rekat persatuan dan kesatuan nasional di antara rakyat Indonesia yang jumlahnya 275 juta. Udah cukup lah ya. Itu Pak Rhoma di mana ya? Di Lombok kayaknya ini. Lombok Barat. Acara deklarasi Lajada. Mendukung salah satu paslon. Jadi poinnya adalah, nih poin inti dari apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama dan yang lainnya sudah mengerucut. Wis, sudah final. Jangan menganggap bahwa ini sedang berupaya memecah belah, jangan. Dan jangan sampai ada lagi kejadian seperti di Kerawang. Jangan sampai. Jangan beranggapan bahwa hanya kalian yang bisa model begituan. Jangan. Gak boleh itu. Ya. Ini bukan tarung di atas ring, tinju memperebutkan apa, ini bukan. Bukan. Ini pertarungan data. Berkali-kali saya katakan pertarungan data. Yang menang adalah yang datanya rasional, yang datanya benar. Itu yang menang. Yang kalah adalah ngomong tanpa data. Itu yang kalah. Dan kemenangan sudah didapatkan sekarang oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Kenapa? Karena beliau-beliau memegang data valid, data lengkap, data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, mau sejarah, mau genetik, ahli nasab, dan lain sebagainya. Data itu sudah beliau-beliau punya. Mereka masih melawan data dengan framing-framing sampai sekarang, karena tidak lagi bisa mungkin melawan pakai data. Maka yang berpotensi bisa menggiring masyarakat untuk membenci, menggiring masyarakat untuk tidak masuk, ya, dengan menyebarkan provokasi, menyebarkan informasi bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan adalah bagian dari strategi intelijen hitam. Desain China untuk memecah konsentrasi, untuk membelah umat. Karena bahaya bila agama, bila ulama, bila habaib bersatu. Katanya kayak gitu ya. Itu hanya alibi semata mereka. Itu hanya karena tidak mampu melawan data dengan data, akhirnya yang mampu menuduh tanpa bukti. Ya, itu yang dilakukan. Upaya terakhir. Itu adalah upaya terakhir mereka dalam mengimbangi data. Meskipun tidak akan imbang bagi orang yang punya pikiran, gaya melawan data Kiai Imad oleh mereka itu tidak apple to apple.
bagi saya pribadi semakin menyimpulkan bahwa mereka memang yang pertama tidak punya data tentang ketersambungan nasabnya, data yang jelas ya, selain hanya berdasarkan pada surah wal istipadoh. Penting nggak? Itu penting, tetapi urusan manuskrip di dalam berbicara sejarah itu lebih penting daripada hanya sekedar, bukan hanya sekedar, daripada surah wal istipadoh. Karena seorang yang akan menentukan, orang yang hidup di abad keempat akan menentukan nih, tanpa ada manuskrip yang mendukungnya, meskipun sudah disepakati, saya kira rapuh sekali, rapuh. Atas dasar apa mereka menyepakati itu? Apakah atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan apa, atau objektif dari mendengar lalu menyimpulkan bahwa memang ada nama Ubaidillah? Kalau kemudian berbicara sejarah hanya berdasarkan pada mendengar cerita, tapi tidak ada bukti fisik pendukung manuskrip ini, itu tetap rapuh. Dari cerita orang-orang terdahulu itu rapuh kalau tidak ada data. Ya, dari Don husnuzon aja itu pun sangat rapuh secara akademik ya, secara akademik. Kalau secara kalau secara doktrin mungkin bisa, tetapi kalau secara akademik itu sangat lemah sekali, gampang dipatahkan. Nah, makanya sampai saat ini belum ada data yang mengimbangi data yang dipunya oleh Kiai Imad. Nah, bila tidak ada data yang mengimbangi data yang dipunya oleh Kiai Imad, akhirnya Kiai Imad punya data, itu adalah faktanya. Selama data yang baru itu belum ada. Selama data yang baru belum ada. Sementara sampai detik ini final, tidak terbantahkan secara data bahwa tesis Kiai Imad adalah benar, bahwa kesimpulan Prof. Manas H.M. Ali adalah benar, bahwa tes DNA yang diucapkan oleh Dr. Sugeng itu adalah benar. Sementara sampai detik ini sebelum ada data yang baru, kita harus berani mengatakan sejelas-jelasnya urusan itu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.